Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder dan suster yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, Kitab Suci Perjanjian Lama, episode ke-9. Secara khusus, dalam episode ini kita akan berjalan bersama melihat penziarahan umat Israel memasuki masa yang dipimpin oleh para raja. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Ada 3 bagian dalam fase Raja-Raja ini. Pertama adalah periode Raja-Raja pertama, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Fase kedua adalah fase setelah Salomo meninggal, kerajaan terpecah menjadi 2. Dan ketiga, fase terakhir adalah ketika kerajaan yang terpecah-pecah itu runtuh, dan umat Allah mengalami pembuangan di Asyur dan Babilonia. Pada episode ini kita akan melihat bagian pertama, bagaimana dinamika kerajaan Daud dan Salomo, dan bagaimana janji Allah kepada Daud dapat terpenuhi, sementara nanti kerajaan anak Salomo akan hancur. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, kita sudah masuk ke zaman raja-raja. Itu berarti kita sudah mulai dan berada di tengah-tengah bagian kitab-kitab yang namanya kitab-kitab sejarah. Sesudah kitab Musa, 5 kitab Musa itu disusul dengan kitab-kitab sejarah, mulai dari Yosua dan selanjutnya. Saya ingin merangkum beberapa hal yang saya anggap penting. Sekali lagi, moga-moga tidak bosan dengan pengulangan-pengulangan ini. Harapannya supaya latar belakang sejarah yang ada di balik teks kitab suci kita ini semakin disadari, sehingga ketika kita membaca suatu teks, di belakangnya ada sejarah. Dan tentu saja sejarah karya penyelamatan Allah. Kita masuk waktu itu ke zaman raja-raja yang pertama. Mengapa disebut raja-raja pertama? Kalau kita bagi-bagi periode yang namanya zaman kerajaan, itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu raja-raja yang pertama, Saul, Daud, dan kemudian Salomo. Periode itu meliputi 1030 sampai 930. Itu periode kerajaan pertama ketika kerajaan masih satu. Sesudah Salomo meninggal, kerajaan yang satu itu pecah menjadi 2. Yang pertama disebut kerajaan Israel, itu wilayah utara. Kalau melihat peta Palestina, wilayah utara. Sementara yang namanya kerajaan Yehuda itu di selatan. Itu meliputi periode 930 sampai 722. Jadi kalau kita menggunakan kata Israel, itu sebetulnya artinya bisa 2. Israel dalam arti umum, itu adalah umat Allah perjanjian lama. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kerajaan Israel, yang dimaksudkan adalah kerajaan utara, sesudah kerajaan pecah. Sementara yang selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan utara ini hancur. Sejarahnya selesai pada tahun 722.
ketika kerajaan utara itu berontak terhadap kerajaan Asyur yang sudah mulai muncul dan dikalahkan. Penduduknya dibawa, dibuang. Dengan demikian tahun 722 menjadi penting karena kerajaan Israel yang di utara itu selesai riwayatnya. Tinggal kerajaan selatan yang masih berlangsung, itu periode antara tahun 722 sampai tahun 587. Mengapa tahun 587? Tentu sebelum Masehi. Karena pada waktu itu kerajaan Yehuda juga berontak dan akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Babilonia dan penduduknya dibuang ke Babilonia. Itulah yang namanya pembuangan Babilonia. Secara singkat ringkas zaman kerajaan itu seperti itu. Nah, kita sudah mulai masuk. Waktu itu kita bicara mulai dengan Samuel. Kita ulang garis besarnya. Samuel adalah hakim terakhir yang menjadi jembatan, boleh dikatakan mendampingi peralihan dari zaman hakim-hakim, pemimpin-pemimpin spontan, pemimpin suku, menjadi zaman kerajaan, menuju zaman kerajaan. Jadi kita bayangkan ketika keluar dari Mesir, mereka masih suku-suku yang tidak sangat kuat ikatannya. Yosua yang membawa masuk umat Allah itu ke tanah Kanaan, nanti dibaca Yosua bab 24, ini cerita yang penting. Ketika terjadi pembaharuan perjanjian, pada waktu itu dibentuklah yang disebut federasi suku-suku. Jadi dari periode pertama yang masih sangat longgar ikatannya, pada zaman Yosua, sebagaimana diceritakan dalam Yosua bab 24, menjadi federasi suku-suku yang ikatannya lebih kuat, tetapi belum kuat. Nah, dari federasi suku-suku itulah Samuel akan memimpin umat Allah itu menuju zaman kerajaan. Sudah kita lihat juga ada pro dan kontra. Yang pro jelas karena mereka menginginkan persatuan yang lebih erat. Kalau suatu bangsa dipimpin bersatu di bawah satu raja pasti lebih kuat dibandingkan dengan federasi suku-suku. Tetapi kemudian juga ada yang tidak suka dengan itu. Tidak sukanya karena apa? Alasan politis, wewenang atau kekuasaan ketua-ketua suku itu pasti hilang kalau menjadi kerajaan. Alasan yang kedua, lebih faham iman. Karena pada waktu itu diyakini bahwa yang menjadi raja umat Allah adalah Yahweh. Kalau mau raja itu artinya mau menggusur Yahweh yang memimpin sejarah. Akhirnya, meskipun ada pro kontra, Saul diangkat menjadi raja, diceritakan pada 1 Samuel bab 9 ayat 37. Itu cerita mengenai Saul sebagai raja. Tetapi sebetulnya belum raja karena tidak punya ibu kota kerajaan. Lebih sebagai panglima perang yang memimpin suku-suku itu memerangi atau mempertahankan diri terhadap serangan-serangan dari luar. Seperti nanti akan kita lihat, ketika naik menjadi raja itu disebut pilihan Tuhan. Tetapi ketika sudah menjadi raja, lupa akan Tuhan. Selalu begitu, berulang-ulang sepanjang sejarah itu. Demikian juga Saul itu ditolak akhirnya sebagai raja karena tidak taat.
sebetulnya ceritanya sangat sederhana. Kita coba lihat ya, waktu itu belum kita lihat, akan saya tunjukkan. 1 Samuel bab 10 ayat 8. 1 Samuel bab 10 ayat 8. Mulai ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Itu pengangkatan Saul menjadi raja. Sekarang dilihat ayat 8. Nah, sesudah diurapi jadi raja, diminta, engkau harus pergi ke Gilgal, 1 Samuel bab 10 ayat 8, mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Disuruh ke Gilgal, yang akan mempersembahkan adalah Samuel. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Itu perintahnya. Apa yang terjadi dengan Saul? Bab 13, 1 Samuel bab 13 ayat 8. Itu judulnya bab 13 itu ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang, ayat 8. Jadi sudah sampai ke Gilgal ya, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Yang tadi bab 10 ayat 8. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi ceritanya ini sederhana. Saul itu tidak sabar menunggu Samuel, maka dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Apa yang terjadi? Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi janji Tuhan mengokohkan Saul dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tapi karena tidak taat, dicabut janji Tuhan itu. Nanti akan diberikan kepada Daud. Ini kita akan melihat 2 Samuel 7, nanti itu menjadi sangat penting. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, dicabut. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi janji kepada Daud, kepada Saul dicabut. Jelas sekali Saul akan ditolak. Bab 15 ayat 10, rumusannya sangat jelas. Lalu datanglah firman Tuhan, 1 Samuel bab 15 ayat 10, kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berbuat dosa dan selanjutnya. Jadi sebetulnya Saul mengaku salah. Tapi apa yang terjadi? Ayat 26, tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau
sebagai raja atas Israel. Lalu kita sudah lihat juga bahwa mulai saat itu Saul diganggu oleh roh jahat. 1 Samuel bab 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Dengan gangguan roh jahat itu Saul bertindak aneh-aneh, misalnya membenci Daud, panglima perangnya. Kalau mau membaca bab 18 ayat 10 sampai 12 dan selanjutnya, akhirnya diceritakan Saul mati. Daud yang diperlakukan seperti itu, kita kenal ya, sebetulnya Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, membalas. Tapi Daud tidak mau memperlakukan Saul seperti Saul memperlakukan dia. Ceritanya ada pada bab 24 ayat 1 sampai 23 diberi judul Daud membiarkan Saul hidup. Wawan cakap antara Saul dengan Daud di situ sangat indah, nanti silahkan baca sendiri. Kematian Saul diceritakan pada 1 Samuel bab 31 ayat 1 sampai 3. Ketika Saul sudah selesai dengan cara yang bagaimana ya? Dengan cara yang sebetulnya boleh dikatakan licik, Daud menjadi raja. Diceritakan Daud itu mulai 1 Samuel bab 16, 2 Samuel sampai dengan 1 Raja bab 2. Kita lihat bagaimana Daud menjadi raja. Dia memerintah tahun 1010 sampai 970, 40 tahun lama. Sebetulnya yang harus menjadi raja itu bukan Daud. Kita lihat ya, 2 Samuel bab 2 ayat 1 sampai 14. 2 Samuel bab 2 ayat 1 sampai 14. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Apa yang terjadi pada ayat 8? Judulnya peperangan antara Daud dan Is-Boset. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Jadi ada, boleh dikatakan, perebutan kekuasaan. Daud yang dipilih oleh Tuhan, dan Isi-Boset, anak Saul. Isi-Boset itu praktis menjadi raja di bagian utara wilayah Kanaan. Sementara dikatakan di situ pada bab 2 ayat 1 dan selanjutnya ayat sampai ayat 4, Daud itu hanya menjadi raja di Yehuda. Tetapi belum ada perpecahan kerajaan dalam arti yang sesungguhnya. Hanya siapa sesudah Saul meninggal,
ada dua tokoh yang mau rebutan menjadi raja pengganti Saul. Ada dua orang, Daud dan Isi-Boset. Kemudian Isi-Boset ini yang didukung oleh Abner, panglima perangnya, akhirnya dibunuh. Jadi ceritanya seperti cerita raja-raja zaman dulu di sini ya, bunuh-bunuhan karena ingin menjadi rebutan kekuasaan. Isi-Boset diceritakan pada bab 4 ayat 1 sampai 12, Isi-Boset dibunuh. Nah, ketika Isi-Boset dibunuh, apa yang terjadi dengan masyarakat yang tadinya dirajai oleh Isi-Boset, minta supaya Daud menjadi raja mereka juga. Itu ada pada bab 5 ayat 1 sampai 5. Di judulnya, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Kita baca ya, supaya ceritanya jelas. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, Hebron adalah tempat Daud menjadi raja atas Yehuda. Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ini Israel masih dalam arti umat Israel, belum pecah menjadi dua. Maka datanglah semua orang tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Itu ceritanya Daud menjadi raja. Dan kita melihat sesudah dia diangkat menjadi raja, apa yang dia lakukan. Bab 5 ayat 6 sampai 10, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Itulah bagian dari konsolidasi. Daud berhasil untuk memperluas wilayah kerajaannya. Alasannya juga sudah kita katakan, Mesir lemah, bangsa-bangsa lain itu belum muncul kekuatannya. Maka Daud dengan kemahiran militernya dapat dengan mudah memperluas kerajaan. Tetapi dari segi iman, jawabannya tentu berbeda karena Tuhan menghendaki. 2 Samuel 5:9 kita sudah melihat Yerusalem yang direbut dari kelompok Yebus, bangsa Yebus, orang Yebus itu akhirnya menjadi kota Daud. Konsolidasi. Karena seandainya ibu kota baru kerajaan yang diperintah oleh Daud itu tetap di Hebron, mungkin bangsa-bangsa, suku-suku yang di sebelah utara enggan, itu kan wilayahnya Yehuda, bukan wilayah saya. Maka Daud merebut Yerusalem dan memindahkan ibu kotanya di sana. Memindahkan Hebron, memindahkan ibu kota Hebron ke Yerusalem. Bukan hanya ibu kota yang dipindahkan ke Yerusalem, tetapi tabut perjanjian juga dipindahkan ke Yerusalem. Jadi Yerusalem menjadi pusat agama Yahweh. Bab 6 ayat 1. Ayat 1 sampai 23 itu judulnya tabut dipindahkan ke Yerusalem.
Ayat 1, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Itu artinya banyak sekali. Ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Jadi yang sekarang menjadi nyanyian karismatik itu, Daud yang menari-nari ketika tabut perjanjian dipindahkan. Ayat 13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju, 6 langkah, hanya 6 langkah loh ya, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. 6 langkah, 1 lembu, 1 anak lembu. Itu berapa lembu yang dikorbankan untuk menunjukkan betapa penting peristiwa itu, berpindahnya tabut perjanjian ke Yerusalem. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, ini masih anak-anaknya Saul ini masih ingin melawan Daud. Ayat 17, tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran. Dengan demikian, di dalam kerajaan yang diperintah oleh Daud itu, konsolidasinya berarti satu, politik, Yerusalem sebagai ibu kota baru, dan kedua, religius, memindahkan ibadah ke Yerusalem supaya lepas dari sinkretisme. Sekarang ada satu bab yang sangat penting di dalam 2 Samuel, yaitu 2 Samuel 7. Jadi kan janjinya sebetulnya diberikan kepada Saul. Tetapi karena Saul tidak taat, janji itu diambil dan diberikan kepada Daud. Itulah yang diceritakan di dalam 2 Samuel 7. Kita baca sebagian ya supaya nanti jelas betapa penting bagian ini untuk iman kita. Untuk iman kita juga. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Bab 7 ayat 1-3 diungkapkan di situ bahwa Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Karena tabut perjanjian selama ini kan hanya di kemah. Maka dikatakan begini, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di rumah tenda. Tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Daud merencanakan membuat kenisah didukung oleh Natan. Tetapi apa yang dikatakan kemudian ayat 4, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Terus, selama aku mengembara bersama-sama seluruh Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintah menggembalakan umatku di Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah
dari kayu aras. Jadi Tuhan tidak mau dibuatkan rumah intinya. Saya baca ayat 12. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Lalu yang penting adalah ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini ayat yang sangat penting untuk memahami iman sampai sekarang. Jadi Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Tuhan tidak mau. Yang akan mendirikan adalah keturunan Daud. Ayat 12, yaitu Salomo. Dan nanti Salomo memang mendirikan kenisah itu. Dan pasti ini ditulis sesudah kenisah berdiri. Dan ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kerajaanmu. Akan kokoh sungguhan apa enggak? Pertanyaannya seperti itu. Karena tadi di awal sudah kita katakan bahwa kerajaan Daud itu akhirnya pecah menjadi dua. Tahun 722 kerajaan bagian utara dibawa ke Asyur, dikalahkan oleh Asyur, habis ceritanya. Kerajaan selatan, Wangsa Yehuda, keturunan Daud, habis pada tahun 587. Kerajaannya tidak ada lagi. Dan sesudah itu tidak kembali lagi kerajaannya Daud itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Allah masih setia kepada janjinya ini? Tanda-tanda kehancuran kerajaan utara dan kerajaan selatan menunjukkan bahwa janji Tuhan tidak terwujud. Kerajaan Daud tidak kekal sampai selama-lamanya, tapi selesai dengan pembuangan di Babilonia. Apakah begitu ceritanya? Kalau begitu, lalu cerita perjanjian baru tidak akan ada. Istimewanya adalah ini. Meskipun secara lahiriah penanda janji itu sudah tidak ada, keturunan Daud sudah tidak ada, tetapi umat Allah tetap percaya kepada janji ini. Janji akan datangnya yang diurapi. Kita coba lihat beberapa teks yang menunjukkan bahwa janji ini tetap bertahan. Kita ambil misalnya kitab Nabi Yesaya yang biasanya dibacakan menjelang Natal. Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 2 dan selanjutnya. Jadi moga-moga jelas apa yang ingin saya sampaikan. Ini janji 2 Samuel 7, keturunan Daud akan bertahan selama-lamanya. Tanda lahiriah kerajaan hancur. Tetapi orang tetap percaya kepada janji. Janji menjadi dasar pengharapan. Yesaya bab 11 itu judulnya adalah Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Suatu tunas akan Isai itu nenek moyangnya Daud. Ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Itu harapan akan Mesias berdasarkan janji Tuhan 2 Samuel 7 ayat 16. Jadi silahkan ingat-ingat itu 2 Samuel bab 7 khususnya ayat 16. Mazmur 89 ayat 3 sampai ayat 4 dan selanjutnya. Judulnya Mazmur 89 adalah kesetiaan Tuhan kepada Daud. Janji itu. Saya baca ayat 3. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Mengulangi 2 Samuel 7 ayat 16. Ayat 36. Mazmur yang sama. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Ayat 37. Anak cucumu akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Jelas ya, 2 Samuel 7 ayat 16 masih dipegang terus. Tampak misalnya dalam Mazmur 89, tampak dalam Yesaya bab 11. Nah, harapan ini berlangsung terus ketika perjanjian lama selesai. Dan di balik perjanjian baru ada perjanjian lama yang masih mengharapkan janji kepada Daud ini terlaksana. Siapakah keturunan Daud yang dijanjikan dalam 2 Samuel 7 ayat 16 itu? Jawabannya Yesus. Jadi yang nanti disebut harapan akan Mesias, harapan yang akan yang diurapi, meskipun tanda-tanda lahiriahnya kerajaan tidak ada, harapannya tetap ada. Dan harapan itu menurut iman gereja awal terpenuhi di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya Yesus disebut anak Daud. Sehingga kalau kita membaca perjanjian baru, membaca silsilah misalnya, silsilah Yesus menurut Matius, bab 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 3 kali 14. Ini angka simbolik. 14 itu sama dengan jumlah angka dari kata itu. Daud, D-W-D. Itu angkanya 14. Artinya Yesus adalah keturunan Daud yang sempurna. 3 kali disebut. 14. D itu 4, Wow itu 6, D lagi itu 4, jadi 8 tambah 6 itu artinya 14. Itulah angka yang sama dengan nilai dari huruf D
Wow dan D. 14. Harus dibuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Daud supaya memenuhi 2 Samuel bab 7 ayat 16. Itulah pula sebabnya pada waktu itu sudah kita singgung kelihatannya kalau tidak salah ingat Injil Lukas tentang kelahiran Yesus. Bab 2 ayat 1 sampai 7. Itu kan diceritakan mengenai sensus. Saya baca ya supaya jelas maksudnya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negara di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lalu dikatakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Kalau diteliti sejarahnya, pada zaman ini tidak ada sensus. Sensusnya baru sebelumnya dan sesudahnya. Jadi ini sensus teologi, sensus menurut iman. Maksudnya keluarga Yusuf dan Maria itu dibawa ke selatan, ke kota Daud yang namanya Bethlehem, supaya Yesus lahir sebagai anak Daud. Karena lahirnya di Bethlehem, maka KTP-nya Bethlehem bukan Galilea. Kalau KTP-nya Nazaret, itu artinya anak transmigran, bukan anak Daud. Jadi betapa penting 2 Samuel bab 7 ayat 16 untuk iman kita juga. Janji kepada Daud menjadi kenyataan sempurna di dalam diri Yesus. Itu mengenai Daud. Akhir pemerintahan Daud bagaimana? Ya itu tadi, sedih lagi. Karena Daud yang terkenal hebat itu bukan raja yang tanpa celah. Kita kenal dengan peristiwa Daud dan Batseba. Cerita seperti itu selalu mewarnai tokoh-tokoh dari kitab suci. Apa yang terjadi dengan kerajaan Daud? Ternyata persatuan yang didambakan ketika kerajaan menjadi institusi bagi umat Allah Perjanjian Lama, persatuan itu tidak begitu saja terbentuk. Saya tunjukkan 1-2. Bahkan anak-anak Daud itu pada memberontak. Yang pertama 2 Samuel mulai ayat 15. Absalom mengadakan persepakatan gelap merebut tahta. Diceritakan sampai dengan bab 19. Dia masih dikutuk oleh keluarga Saul. Jadi bencinya itu masih sampai ke ujung rambut. 2 Samuel bab 16. 2 Samuel bab 16 ayat 5 misalnya, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Masih dikutuk. Suku Benyamin juga berontak. 2 Samuel bab 20. Pemberontakan Seba. Seba itu dari suku Benyamin. Kebetulan saya baca ayat 1 bab 20.
kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Sementara bangsa Filistin itu masih terus mencoba mencari kesempatan untuk mengganggu. Bab 21, kita baca saja ayat-ayat yang menunjukkan gangguan-gangguan itu. 2 Samuel bab 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin. Ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin. Dan terus begitu. Terus diganggu oleh kekuatan musuh. Apa yang terjadi berikutnya, kita selesai dengan 2 Samuel, masuk kitab pertama Raja-Raja. Masih sejarah Daud. 1 Raja-Raja bab 1 menceritakan hari tua Daud dan soal penggantinya. Kita lihat ya, perebutan intrik-intrik kerajaan. Bab 1 ayat 5. Lalu Adonia anak Hagit, ini salah seorang istri Daud, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Dikatakan pada ayat 6, ia sangat elok perawaannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom yang memberontak tadi. Terus ayat 11, nah ini, yang ingin menjadi raja adalah Adonia. Tapi akhirnya kan yang jadi raja bukan Adonia tetapi Salomo, anak Batseba. Nah itulah yang disebut intrik-intrik di dalam kerajaan. Kita baca ya. Ayat 11. Lalu berkatalah Natan kepada Batseba, ibu Salomo. Ini persekongkolan antara Natan dan Batseba. Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang Tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu baiklah ku beri nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Jadi ini iri hati di antara istri-istrinya Salomo. Cerita punya cerita yang terjadi apa? Titah Daud bab 1 ayat 28. Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan pada hari ini, aku akan melaksanakan yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Jadinya bukan Adonia, anak Hagit yang menjadi raja, tetapi Salomo melalui intrik-intrik kerajaan yang tadi saya katakan selalu ada di mana-mana. Maka jadilah Salomo raja. Dia memerintah tahun 970 sampai 930.
Salomo ini dikenal sebagai raja yang bijaksana. Seringkali dikatakan kebijaksanaan Salomo. Kita bisa mengajukan pertanyaan, kalau memang Salomo itu sungguh bijaksana, kenapa sesudah dia kerajaannya pecah? Mari kita lihat satu demi satu beberapa hal yang perlu saya kira kita ketahui. Menurut sejarah, berbeda dengan Daud yang sekaligus adalah panglima tentaranya Saul waktu itu, Salomo itu tidak mempunyai bakat militer yang baik. Tidak mempunyai bakat militer yang baik. Banyak bangsa di sekelilingnya yang kemudian melepaskan diri dari kerajaan yang sudah dibangun oleh Daud. Satu. Nah, karena kelemahan di dalam bidang militer itu, dan supaya raja-raja kecil tidak melepaskan diri dari kerajaan Salomo, apa yang dia buat? Ia mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan kecil itu supaya tidak melepaskan diri, supaya tidak berontak, supaya tetap membayar upeti dengan perkawinan. Maka salah satu yang terkenal, Salomo itu mempunyai banyak sekali istri. Jadi istri dengan maksud itu, supaya dari kerajaan-kerajaan bawahan itu tetap saja dibayarkan upeti dan sebagainya. Itu yang pertama perlu dibayangkan. Yang kedua, dari segi pemerintahan, yang sudah dimulai oleh Daud dilanjutkan. Maksudnya, pejabat-pejabat kerajaan itu bukan lagi diambil dari suku-suku, ketua-ketua suku, tetapi diambil dari orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk itu. Dididik untuk menjadi pejabat-pejabat kerajaan. Dari situ nanti akan muncul kitab-kitab kebijaksanaan. Karena kata-kata bijaksana itu diajarkan untuk calon-calon pegawai itu, supaya menjadi pribadi-pribadi yang integritasnya tidak diragukan. Dia berjasa di dalam bidang itu. Yerusalem dibangun besar-besaran. Kerajaannya, cara hidupnya menjadi sangat mewah. Dan ini nanti yang akan membuatnya hancur. Kita lihat ya apa yang mencerminkan kemewahan kehidupan Salomo itu. 1 Raja bab 4. Ayat 22. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Makanya aja kayak begitu itu, mewah. Belum kalau kita lihat bab 10. Bab 10 ayat 14. Ini mengerikan. Bab 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab
dan bupati-bupati di negeri itu. Coba dibayangkan 666 talenta. Dibayangkan saja ya, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja sehari. Jadi 1 talenta itu adalah jumlah uang yang dihasilkan oleh seorang pekerja selama berapa tahun itu? 20 tahun. Itu bukan 1 talenta, itu 666. Baru emasnya, belum yang lain-lain. Jadi bisa dibayangkan betapa glamur kehidupan Salomo itu. Tetapi dengan segala kemewahan itu ia jatuh. Bab 11, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Oleh karena itu diceritakan mulai ayat 14, bab 11, lawan-lawan Salomo. Banyak musuhnya. Bab 11 ayat 29, kerajaan pecah menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kita baca bab 12, 1-2 ayat. Itu cerita pecahnya kerajaan itu. Kesimpulannya itu ada pada ayat 20. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yeroboam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Kenapa mereka tidak mau mengikuti siapa itu? Salah satunya raja yang selatan, Rehabeam. Kita lihat ayat 17. Oh, sebentar. Ayat 6. Ayat 6. Bab 12 ayat 6. Maaf. Mulai ayat 3. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jumlah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Rehabeam ini anaknya Salomo. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Jadi sebetulnya Yerobeam ini ingin membawa masyarakatnya ikut menjadi bawahan Rehabeam. Tetapi minta supaya beban-beban, pajak-pajak, pekerjaan yang berat untuk membangun kemewahan Salomo itu jangan dibebankan lagi. Rehabeam kemudian minta nasihat. Ayat 8. Lalu ia meminta nasihat kepada kepada orang tua dulu. Ayat 6. Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua. Para tua-tua menjawabnya bagaimana? Jika hari ini, saya baca ayat 7, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu.
Reaksinya bagaimana? Ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan tua-tua itu. Tidak mau menjadi raja yang mengabdi rakyat. Minta nasihat lagi kepada orang-orang muda. Ayat 8, ia mengabaikan nasihat itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Hati-hati kalau mempunyai penasihat orang muda, jangan seperti orang-orang muda di sini. Jawabannya bagaimana orang-orang muda itu? Ayat 10. Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Bukan main. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ternyata nasihat ini yang diambil oleh Rehabeam, maka rakyat memanggil Yerobeam yang sebetulnya tidak mau jadi raja, tetapi karena kalau rajanya Rehabeam seperti ini, tidak usah ikut dia. Maka berdirilah kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam dan kerajaan selatan yang tetap dipimpin oleh Rehabeam. Dia menjadi raja itu diceritakan pada bab 1 Raja bab 11 ayat 43. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ceritanya seperti itu. Jadi sejarah berulang, siapa yang berkuasa tidak mau diingatkan untuk menjadi bijaksana, memilih untuk mempertahankan kemewahan, dan membebankan semuanya kepada rakyat. Itulah cerita mengapa sesudah Salomo, kerajaan itu pecah menjadi dua. Kemudian ada sejarah kerajaan Israel, bagian utara, selesai pada tahun 722, dan kerajaan selatan selesai pada tahun 587. Sekian dulu, nanti kita teruskan pekan depan. Makasih. Saudari-saudara yang terkasih, dengan melihat dinamika perjalanan kerajaan Saul, Daud, dan Salomo, kita bisa merefleksikan tentang topik kekuasaan yang bahkan juga masih relevan hingga sekarang. Yang bisa kita petik dari refleksi iman kitab suci Perjanjian Lama adalah bahwa yang namanya kekuasaan dari Allah mesti dibarengi dengan ketaatan kepada Allah dan pelayanan kepada umat. Ketika kekuasaan Allah tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah dan pelayanan kepada umat, maka kekuasaan itu akan diambil. Kerajaan itu akan hancur. Sama seperti yang dialami oleh Saul yang ditolak oleh Allah. Bahkan Daud juga sempat jatuh dalam dosa ketidaksetiaan. Dan Salomo pun juga mengalami hal yang sama. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar karunia iman
yang dicurahkan Allah kepada kita masing-masing dapat kita rawat, kita jaga dan kita tumbuh kembangkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan berkat, perlindungan dan bimbingannya kepada kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.